Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alma Nurajmi Sahidah. Saya seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan IVA, yaitu infeksi visual asam asetat. Adapun kelebihan ataupun keuntungannya, yang pertama, biayanya murah. Yang kedua, hasilnya bisa dilihat secara langsung. Yang ketiga, efektivitasnya sangat tinggi, sampai 85%. IVA adalah tes yang paling sederhana untuk mendeteksi kanker rahim sedini mungkin. Tes visual menggunakan asam asetat 3-5% dan larutan iodium lugol pada serviks dan melihat perubahan warna yang terjadi setelah dilakukan olesan. Adapun tujuannya yaitu untuk melihat adanya sel yang mengalami diplasia sebagai salah satu metode screening kanker mulut rahim. Nah, penasaran dengan kelanjutannya? Like dulu videonya, habis itu subscribe and share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now, let's move on to the video. Assalamualaikum. Salam, silakan duduk. Sebelumnya namanya siapa? Saya Raisa, Kak. Raisa, baiklah Ibu Raisa. Tempat tanggal lahirnya Bu? 6 Juni 1985. 6 Juni. Oke. Alamatnya dari mana Ibu? Dari Bendungan. Bendungan. Pekerjaannya? Karyawan swasta. Karyawan swasta. Nah, baik Ibu Raisa. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Begini Kak, banyak pendapat dari teman-teman saya untuk pemeriksaan dini kanker leher rahim. Itu bagaimana ya Kak? Oh, bagus sekali Ibu. Kita melakukan pemeriksaan kanker leher rahim itu dengan pemeriksaan IVA. Tapi Kak, sebenarnya saya takut melakukan pemeriksaan ini. Takut hasilnya buruk, gimana ya Kak? Jadi begini Ibu tidak usah takut untuk pemeriksaan IVA ini. Karena kalau misalkan Ibu sudah memeriksa IVA ini dan hasilnya jelek, tapi Ibu bisa memeriksanya lagi dan mengobatinya dari tahap-tahap yang baru. Dan itu juga belum tentu kalau misalkan hasilnya itu sudah positif. Jadi rata-rata yang sudah memeriksa IVA itu hasilnya itu normal gitu Ibu. Jadi Ibu tidak usah takut dengan pemeriksaan ini. Ibu paham? Oh begitu Kak, itu bagaimana ya Kak? Nah Ibu, jadi begini awalnya. Jadi sekarang Ibu itu BAK dulu. Nah habis BAK, habis mengosongkan kantung kemih Ibu, nanti Ibu di bed, tertidur di bed, lalu Ibu posisinya seperti lithotomy. Habis itu nanti pemeriksa akan memeriksa vagina Ibu dan melihat serviks Ibu, lalu dioleskan asam cuka 3-5%. Jadi nanti ditunggu 1-2 menit sampai hasilnya keluar. Gitu Ibu. Tapi Kak, itu sakit apa enggak ya? Nah Ibu, untuk pemeriksaannya mungkin sedikit sakit ya Bu, tapi insya Allah Ibu bisa menahannya. Begitu Ibu, apakah Ibu setuju? Oh iya Kak, saya setuju. Oh baiklah, jika Ibu setuju, mari kita pindah ke ruang pemeriksaan. Dan sebelumnya Ibu BAK dulu ya ke kamar mandi. Dalam melakukan penilaian terhadap klien, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan, yaitu A. Diskusikan tindakan dengan klien. Jelaskan mengapa tes dianjurkan dan apa yang akan terjadi saat tindakan. Berikan 3 temuan hasil yang paling mungkin dan tindak lanjut atau pengobatan yang mungkin diperlukan. B. Pastikan semua alat dan bahan yang diperlukan. Bawa klien ke ruang pemeriksaan. Minta klien buat BAK. Minta klien untuk melepaskan pakaiannya. Bantu klien untuk memposisikan dirinya di meja ginekologi. Tutup badan klien dengan kain. Sebelumnya kita harus menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kapas lidi, kedua looping set, yang ketiga spekulum. Lalu di sini ada sarung tangan steril, dan di sini ada kasa. Ini kom kecil untuk asam asetat 3-5%. Di sini ada celemek, di sini ada kapas TTT, dan di sini kom besar yang berisi larutan kalorin. Tahap pertama yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
Kedua yaitu posisikan ibu dengan posisi litotomi dan lakukan palpasi abdomen, lihat adanya kelainan atau tidak. Arahkan lampu sorot ke arah vagina dan periksa bagian lipatan paha apakah ada benjolan atau ulkus. Lalu memakai apron atau celemek. Lalu memakai sarung tangan steril. Lalu, lihat keadaan vagina klien. Jika tampak bersih, tidak usah dilakukan vulva hygiene, tetapi jika kotor, harus melakukan vulva hygiene. Lalu, katakan pada klien bahwa spekulum akan dimasukkan dan mungkin klien akan merasakan beberapa tekanan. Supaya ibu tidak merasakan sakit, kita bantu dengan tangan kiri untuk membuka labia. Kita pasang dengan posisi miring, kemudian kita putar dan buka sambil kita melihat kondisi serviks, lalu kunci. Setelah memasang spekulum, kemudian jika ada lendir di serviks, kita bersihkan dulu sampai bersih. Setelah tidak ada lendir atau keadaannya sudah bersih, kita oleskan asam asetat 3-5%, yaitu dengan posisi 360 derajat atau mengenai seluruh permukaan serviks. Kemudian, tunggu 1-2 menit. Kita baca, ternyata di situ ada luka-luka ataupun normal. Kemudian kita bersihkan sisa-sisa asam asetat tadi. Lalu spekulum kita buka. Jangan lupa ketika kita mengeluarkan spekulum, dijepit dengan menggunakan 2 jari supaya tidak menjepit ke vagina si klien. Dan kita bantu dengan tangan kiri untuk membuka labia supaya ibu tidak merasa sakit dan kita mengeluarkannya dengan posisi miring. Ketika sudah selesai, lalu bersihkan. Ketika tindakan sudah selesai, lalu rapihkan semua alat yang sudah kita pakai. Dan jangan lupa yang terakhir, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Saya sudah selesai. Untuk hasilnya ibu tidak ada kelainan, ibu normal, ibu sehat. Semoga ibu tetap sehat dan jaga kesehatan ibu ya bu ya. Ya, terima kasih ya Kak. Ya, terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like,